Dan vanili ini sangat menjanjikan buat hari tua. Iya, kalau orang bisa buat pensiunan, kan perawatannya nggak terlalu berat. Saya namanya Pak Gun. Terus kerja di sini sudah 1 tahun 8 bulan. Mengelola kebun vanili. Ini di Kedung. Kedung. Ya. Sebelahnya Kanjuruhan. 3 tahun yang lalu, Mas. 3 tahun yang lalu. Tapi sempat rusak. Terus yang memelihara ini gonta ganti gitu. Terus yang terakhir saya ini. Kalau kebun rusak kemungkinan itu pemeliharaannya kurang. Terus saya kesini itu memang yang pertama butuh pekerjaan. Nah yang kedua saya cocok dengan bertani vanili ini. Karena sejak kecil dulu ayah saya almarhum pernah bertani vanili. Susahnya itu vanili itu Mas. Nanti kalau kebanyakan air ya nggak mau, kurang air nggak mau. Terus kebanyakan orang kan bertani vanili ini gampang busuk batang, Mas. Terus untuk mengatasinya harus benar-benar jeli. Tiap hari diseleksi mana yang busuk batang langsung dipotong. Jadi kalau nggak dipotong, Mas, satu batang itu busuk semua. Kalau musim hujan harus ini namanya. Kalau di daerah saya itu namanya raun. Ada yang bilang apa? Kelor wono. Kalau daerah Panjen ini stek. Kalau musim hujan ini harus dipotong steknya itu. Kalau musim hujan, musim kemarau itu harus air, banyak air, siram. Pakai sanyo, pakai diesel, harus penyiraman. Kalau musim hujan rawan busuk batang, Mas. Nah kalau musim kemarau, kalau vanili sudah di atas 3 tahun itu sudah waktunya berbunga. Harus perawatan khusus. Karena kalau mau membuahkan namanya stressing itu bulan 5 sampai bulan 8 itu nggak disiram sama sekali yang sudah disiapkan untuk buah. Kalau saya tahu itu cuma pelani sama vanili hutan. Kalau pelani itu ya jenis ini. Kalau vanili hutan itu yang daunnya kecil-kecil, terus serat daunnya apa motong-motong ini, nggak lurus, sangat beda. Kalau vanili hutan kan nggak usah polinasi, itu sudah bisa buah tapi nggak laku. Kalau ini harus polinasi. Lek wong Jawa jodoh nih. Oke. Yang pertama lahan, ya. Jelas lahan ya. Kedua pupuk kandang baik, terus kohe itu
kotoran ayam, tapi yang sudah berapa tahun gitu bisa kokopit. Untuk media awal itu harus difermentasi dulu selama 2 bulan. Nah itu campurannya perbandingan campurannya ya, kokopit 1, kotoran ayamnya 1, tanah 1. Itu buat media awal. Ini kan apa, model baru tanaman model baru ini pakai rajut ini, tapi nggak ini mas, nggak kuat, gampang pecah gitu. Nggak kuat, 1 tahun aja nggak kuat ini. Ya yang baik ini namanya diliarkan. Ya kalau misalnya 100 tanjaran gini itu butuh bibitnya 200 meter, per meternya 15.000 bibitnya. Terus nanti kokopitnya ya 1 pickup lah, terus kotoran ayamnya 1 pickup. Yes, modalnya kira-kira ya paling gampang ya 2 juta itu 100 pohon. Kalau mulai awal itu 3 tahun mas, mulai buah itu 3 tahun. Ya harus pemupukan itu musim kemarau sama musim hujan. Di awal musim hujan dipupuk, awal musim kemarau dipupuk. Cuma itu perawatannya. Terus soal rumput nggak perlu bersih-bersih. Ya dipotong tapi nggak terlalu mepet ke tanah. Cuma itu. Kan kalau nanti sampai ke tanah, akarnya vanili kan nggak ke dalam, ngambang gini. Nanti bisa kepotong. Ya begini mas, buat perhitungan yang paling ringan aja. Kan 1 pohon itu setengah kilo itu aja. Kalau 200 pohon berarti kan 1 kintal. Terendah itu ya sekitar 180-190 paling rendah. Basah. Kalau keringnya masih di atas. Kalau hari ini bisa 1.800.000, 1.900.000. Bibit harus baik mas, bibit harus baik. Terus pemeliharaan harus benar-benar teliti. Nah masalah pemupukan setahun 2 kali. Nah, yang paling rumit biasanya orang petani vanili ini waktu polinasi. Polinasi itu mengawinkan bunganya. Jadi mengawinkan itu mulai pagi jam 5 gitu, itu sampai jam 9. Nanti di atas jam 9 sudah jarang jadi. Kalau sudah siang itu benang sarinya sudah pudar, kan ada benang sarinya. Ya kalau gagal itu biasanya itu terlalu keras, terlalu kasar gitu, mintanya halus. Ini hasilnya seperti itu. Hasilnya ini ya namanya tumbuhan hidup mas. Ya lumrah lah kalau ada yang nggak jadi, ada yang jadi.
tapi 80% jadi. Kalau petani pemula itu kadang mas, nggak teliti. Jadi gagalnya itu, ya itu busuk batang itu. Busuk batang kan mulai batangnya kelihatan kuning, menguning gitu, harus segera dipotong. Kalau nggak segera dipotong, satu pohon busuk semua. Ini kurang lebih 1 hektar mas. Terus tanamannya 6.000-an batang. Ini baru 2 kali, tapi masih awal, belum banyak gitu. Ya sekitar 50 kilo, 30 kilo Pasti. kan masih berapa pohon itu yang buah. Kalau kebun sini dikelola sama yang punya. Saya jualnya nggak tahu kering apa basah. Cuma perawatan. Cuma perawatan ya. Oke. Masalah dapatnya berapa kilo saya juga nggak tahu. Yang penting saya rawat bisa baik dan bisa panen baik. Yang baik itu dipilih yang tua dulu mas. Yang tua tiap hari itu ya, ada yang tua potong, ada yang tua potong. Untuk biar baik kualitasnya. Kalau nanti satu dompol langsung potong, kan ada yang muda, ada yang tua. Yang baik itu dipilih yang tua-tua itu. Kalau saya selain organik nggak pernah pakai mas, cuma organik. Kan ada yang dipupuk jenis urea itu kadang bagusnya cuma sekedar, nanti ke belakangnya jelek ya. Kalau vanili mas, itu kalau perawatannya baik 30 tahun masih kuat. Nah kalau sudah batangnya putus di bawah, itu harus diganti, turunkan. Cuma itu terus itu nggak usah diganti. Kalau ada pohon vanilinya putus, kan ada kena busuk batang itu putus, itu dipotong, diturunkan, terus akar-akarnya dipotong biar tumbuh akar baru. Terus vanili itu harus 1 sulur panjang ya, mas. Kalau nggak menggantung nggak buah. Ya, kalau sudah panjang harus dipotong, digantung minimal 15 ros ya. 15 ros, 13 digantung seperti itu. Kita tahun depan wah Pasti itu ya. pasti bulan 8 jenengan ngriki wis kembang. Caranya ya, harus yang rajin merawat, dan vanili ini sangat menjanjikan buat hari tua. Ya, kalau orang saya bisa buat pensiunan, kan perawatannya nggak terlalu berat. Orang sudah lanjut usia bisa. Menjanjikan kalau vanili ya. Jangan lupa ikuti ide usaha. Sukses!